Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhiyah Muttaqin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Tunas Pembangunan Cipete Utara, Kebayoran Baru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001273. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 12 Teknik Komputer Jaringan dengan judul materi Sejarah Pertumbuhan Organisasi Islam di Indonesia dengan menggunakan metode Project Basic Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Ya. Bagaimana kabarnya semua, kalian baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Itu yang paling penting. Memang kita kalau mau belajar, modal utamanya adalah sehat. Karena ini kita sudah mengamalkan ajaran Nabi, yaitu al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat. Bagaimana kita bisa mau belajar kalau badan kita sakit? Nah, kalian semua sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa kalian dalam keadaan sehat. Berarti hari ini siap dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, pembelajaran kita diberkahi. Untuk melengkapi keberkahan kita, tentunya sebelum belajar ini kita awali dengan segala yang baik, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, peserta didik di kelas 12 TKJ ini seluruhnya muslim, maka doa akan dipimpin secara muslim. Baik, Bapak akan persilahkan kepada salah satu anggota kelas, siapa yang berani dan ingin memimpin doa? Ya, silakan, Ananda Gifari, dipersilakan. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini belajar dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita bisa mengiringi pembelajaran kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak akan mengecek kondisi seragam kalian. Tapi kiranya sudah Bapak lihat bahwa kalian semua sudah mengikuti peraturan sekolah dengan baik. Seragam kalian sudah dikenakan dengan lengkap. Kebersihan kelas juga kelihatannya sudah cukup baik. Berarti menandakan petugas piket sungguh sangat luar biasa bertanggung jawabnya. Mudah-mudahan yang kalian lakukan ini atas kebaikan bersama, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, kembali Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas siapa di sini? Saya, Pak. Ya. Siapa anggota kelas kamu yang tidak masuk hari ini? Anjas Api dan Farel Pandawa. Kenapa alasannya? Farel Pandawa sakit, Anjas Api Alfa. Oh, Anjas Alfi, Alfa, para Pandawa sakit. Berarti yang lain semuanya hadir ya. Kita doakan yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kembali bisa belajar bersama kita. Yang Alfa, kita doakan juga, semoga dibukakan pintu hidayahnya agar tidak lagi memiliki rasa malas untuk tidak masuk ke sekolah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mencoba mempelajari sebuah materi baru. Materi barunya ini masih Bapak samarkan
karena nanti ada korelasinya dengan penjelasan yang lalu. Penjelasan yang lalu itu kita sudah membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kita tahu bersama bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini memiliki berbagai macam teori. Di antara semua teori, bila dirangkumkan, penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas daripada peran ulama. Yang kita kenal penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya ulamanya disebut dengan Wali Songo. Coba ada yang tahu terjemahan atau makna dari Wali Songo? Di tangan. Wali apa? Songo itu apa? Wali artinya wakil. Songo artinya sembilan. Nah, ini bahasa Jawa ya. Berarti wakil yang memang delegasi untuk berdakwah berjumlah 9 orang. Untuk menyemangatkan belajar kita akan melanggamkan atau menyanyikan nama-nama Wali Songo yang pada pertemuan lalu sudah kita pelajari, dan ini dapat membantu pembelajaran kita hari ini supaya lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Semuanya sambil berdiri. Apa-apa hitungan 3 dimulai. Langsung menyanyikan nama-nama Wali Songo. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Rajab Raden Qasim, Sunan Khalid Raden Said, Sunan Muria Raden Kuman, Sunan Kudus Jabar Sodik, Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah. Bagus, silakan berikan aplaus buat kalian. Silakan duduk kembali. Bapak akan tampilkan sebuah materi singkat yang dimana materi hari ini ada korelasinya dengan perjalanan penyebaran Islam di zaman Wali Songo. Jadi ketika zaman Wali Songo, Islam itu memang masih bersifat penyempurnaan dalam segi pembiasaan ibadah. Kemudian mempertebal keimanan yang tadinya menyembah berhala, menyembah kepercayaan nenek moyang, kemudian menyembah segala yang diyakini tahayul dan khurafat. Kedatangan Wali Songo merubah semua agar semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia, populasi di Indonesia semakin banyak, Islam semakin berkembang, penjajah mulai banyak berdatangan ke Indonesia. Maka disinilah peran-peran para ulama yang datang di kemudian hari untuk memikirkan bagaimana supaya bisa merdeka. Salah satunya diantaranya yang kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang sejarah, pertumbuhan, pemikiran, dan pergerakan organisasi Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran, Bapak harapkan setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Anak-anakku sekalian, kalian semua nanti akan dapat menganalisis sejarah pertumbuhan, pemikiran, dan pergerakan serta kontribusi ormas-ormas Islam pada masa pra dan pasca kemerdekaan di Indonesia. Tujuan yang kedua, menjelaskan tentang kontribusi organisasi-organisasi Islam tersebut sehingga tertanam sikap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengimplementasikan sikap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, tujuan ini
Bapak harapkan kalian semua nantinya memiliki setelah kita belajar tentang organisasi-organisasi Islam. Baik, ini ada pertanyaan pemantik sebelum kita lanjutkan. Karena Bapak harapkan kalian lebih aktif supaya kita semua bisa memecahkan persoalan secara mandiri. Mengapa banyak organisasi Islam lahir di Indonesia? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perjuangan bangsa? Baik, sebelumnya, siapa di antara kalian yang tahu? Sebutkan satu saja, nanti bergantian dengan teman yang lain. Organisasi Islam apa yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, Gibari? Islam yang ada di Indonesia salah satunya adalah Muhammadiyah, Pak. Ya, salah satunya adalah Muhammadiyah. Tapi bukan Muhammadiyah saja, masih banyak yang lainnya. Ada yang tahu lagi? Ya, silakan. Siapa namanya? Iya, Feriski. Organisasi Islam di Indonesia itu salah satunya dan juga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama salah satunya. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Satu lagi itu Syarikat Islam. Satu lagi Syarikat Islam. Tentunya masih banyak. Tentunya masih banyak lagi. Ada Jamiatul Khair, ada Nahdlatul Waqar, ada juga Persatuan Islam yang dikenal dengan Persis dan lain sebagainya. Semua organisasi itu berdiri tujuannya satu, hanya untuk memberikan perdamaian, hanya untuk menciptakan satu kelangsungan hidup supaya kita beribadah di negara kita ini aman, tentram, terlepas daripada bangsa penjajah ya. Gitu. Baiklah, tiba saatnya Bapak akan bagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu sudah kita bagi. Kita terbentuk menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Karena dimana mengingat jumlah kelas kalian yang sungguh sangat terbatas, kalau dibuat terlalu banyak jumlah kelompoknya jadi lebih sedikit, sehingga nanti belajar kelompoknya tidak efektif. Di sini ada 3 kelompok yang Bapak beri nama dengan salah satu nama-nama organisasi Islam atau ormas Islam yang pada waktu itu paling berpengaruh, sehingga sampai saat ini organisasi Islam ini dinobatkan menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Baik, untuk kelompok 1 ya, Bapak akan berikan nama Nahdlatul Ulama. Ya, ini logonya supaya kalian bisa tahu bahwa Nahdlatul Ulama salah satu ormas Islam yang berdiri sejak zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kemudian kelompok 2, Bapak beri nama apa ini? Tahu? Ya, Muhammadiyah. Ini adalah logo ormas Islam Muhammadiyah. Kemudian kelompok 3, Bapak beri nama SI atau Syarikat Islam. Ya, sekarang kalian sudah punya nama-nama kelompok. Untuk itu, sebelum menganalisa lebih lanjut, kita akan buatkan atau kita putarkan satu video pembelajaran tentang penjelasan dan pengenalan ormas-ormas Islam di zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Baik, mohon di sini. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis, semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yakni gerakan pendidikan dan sosial, serta gerakan politik. Yang termasuk gerakan pendidikan dan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan ini menekankan pada pembelajaran yang berlangsung di surau atau masjid. Yang kedua, Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Yang ketiga, Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Yang keempat, Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub yang didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Yang kelima, Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Yang keenam, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh, Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Sedangkan yang termasuk gerakan politik dapat kita temui dari penolakan Islam yang tidak menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad ke-20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia, Syarikat Islam, dan Partai Islam Indonesia. Adapun sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan setelah mempelajari sejarah penyebaran Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, menghargai jasa para pahlawan Muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Yang kelima, belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan cara damai dan bersahabat. Yang keenam, tetap membangun optimisme dengan kerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Serta yang ketujuh, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan menyebar luas. Ya, demikian sudah saya putarkan sebuah pembelajaran tentang penjelasan ormas-ormas Islam pada pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Untuk itu, sebagai tugas kalian, hasil daripada pengamatan kalian dari apa yang sudah kalian tonton, Bapak sudah siapkan lembar kerja semacam ini. Di sini ada 3 lembar kerja, ya, 3 lembar kerja sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Paham ya? Oke. Ya, silakan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan perwakilan 1 orang. Nilai secara per kelompok. Nanti diminta untuk mengisi kolom-kolom ini dari mulai pengisian biografi tokoh yang mendirikannya sampai kepada sejarah singkat organisasi tersebut. Kemudian setiap organisasi pasti punya ciri khas masing-masing dalam berdakwah. Ada polanya, ada ciri khasnya, ada karyanya. Silakan dituangkan di sini dari hasil pengamatan video yang sudah kita tonton tadi. Baik, untuk bertiga kembali ke kelompok. Oke, baik. Bapak lihat kelihatannya sudah semua tugas kelompoknya. Sekarang tiba saatnya kita untuk memaparkan, mempresentasikan dari hasil diskusi dan tugas kalian semua. Terlebih dahulu kita sambut, kita panggil dari kelompok 1. Silakan Pak, silakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1
sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan duduk di tengah. Baik, anak-anak sekalian, mohon diperhatikan. Kegiatan selanjutnya adalah sebelumnya tentunya Bapak apresiasi bahwa kalian sudah cukup baik memaparkan presentasinya, dan kita bisa lihat bahwa dari ketiga ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia pada waktu pra kemerdekaan, diantaranya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam. Tentunya dalam organisasi ini punya konsentrasi atau cara dakwah atau medan juang yang beda-beda. Bapak tidak akan menyebutkan karena ini akan menjadi tugas tambahan untuk kalian untuk menyelesaikan LKPD individu. Clue-nya adalah ada organisasi yang berkonsentrasi menjaga nilai-nilai tradisional sampai saat ini dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga organisasi yang konsentrasi di bidang sosial, pendidikan, kesehatan. Sampai saat ini terbukti sekolah di mana-mana banyak dengan label organisasi tersebut. Rumah sakit yang bermerek organisasi tersebut juga banyak. Bahkan ada juga organisasi yang berkonsentrasi di bidang ekonomi, pemulihan. Karena pada waktu penjajahan, setelah penjajahan, Indonesia ekonominya belum stabil. Berkat organisasi yang ini, maka ekonomi Indonesia kembali pulih. Siapakah organisasi tersebut? Tentunya kalian sudah memperhatikan dan menyimak dari teman-teman kalian yang sudah presentasi. Untuk mengukur pengetahuan dan keberhasilan kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap tiga organisasi besar ini, Bapak akan memberikan LKPD mandiri ya sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan selama 5 menit, dikerjakan secara singkat, dibaca clue-nya, tidak perlu bingung karena ini perintahnya sangat mudah sekali dipahami. Bapak melihat sepertinya kalian sudah selesai semua. Betul ya, sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Karena sudah selesai mengerjakan refleksi individunya yang sudah disampaikan sebelumnya, silakan dikumpulkan di meja di depan. Baik, mohon diperhatikan kembali sebelum kita lanjutkan kegiatan akhir pembelajaran ini. Untuk menambah semangat, kita ice breaking dulu. Aba-abanya akan Bapak pandu. Tepuk jempol, jempol, bagus. Seperti itu ya. Oke, sama-sama. Yang semangat tepuk jempol. Ya, bagus. Inilah tiga organisasi besar yang pada kesempatan hari ini kita pelajari bersama. Bapak berharap semoga tujuan pembelajaran yang disampaikan hari ini tercapai semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ini ada sebuah pertanyaan refleksi, menguji dan mengukur sejauh mana kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke, untuk yang pertama, Bapak akan tunjuk ya. Silakan saudara atau Ananda Rehan untuk menjawab siapa pendiri Nahdlatul Ulama.
pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul atau salah? Betul ya. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelahnya Yupi. Karena kelompok ini membahas tentang organisasi Nahdlatul Ulama, harusnya lebih paham. Apa yang menjadi titik fokus dalam pergerakan Nahdlatul Ulama? Dalam bidang pendidikan atau pesantren dan perjuangan melawan penjajah. Serta menjaga ya tradisionalitas atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok Muhammadiyah, Ananda Al-Ghifari. Siapa tokoh pendiri Muhammadiyah? Jadi Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan? Betul. Ya, betul. Selanjutnya Fadler. Ya. Kamu menjawab apa yang menjadi titik fokus organisasi Muhammadiyah dalam pergerakan penyebaran Islam Indonesia? Fokusnya itu maunya itu dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, betul sekali. Artinya sudah paham ya, kelompok 1 dan kelompok 2, bahwa titik fokus organisasi Muhammadiyah itu pada bidang sosial, yaitu dalam urusan pendidikan dan kesehatan. Kemudian untuk kelompok 3, organisasi Sarekat Islam. Untuk Ridho, siapa pendiri daripada organisasi Sarekat Islam? Ini organisasi Sarekat Islam itu Kiai Haji sama. Benar semua? Ya, pendirinya adalah Kiai Haji Samanudin. Selanjutnya, apa yang menjadi konsentrasi titik berat daripada pergerakan dan perjuangan serta pemikiran organisasi Sarekat Islam ini? Dijawab. Siapa namanya tadi? Oke, Daniel. Ini saya Daniel dengan Ridho ini hampir tuker gitu ya. Ya, silakan Daniel. Sarekat Islam bergerak dalam bidang ekonomi dan politik. Ya, Sarekat Islam bergerak di bidang ekonomi dan politik. Alhamdulillah, rasa-rasanya sudah mengerti dan paham semua. Sekarang pertanyaan rebutan yang insya Allah akan Bapak jadikan nilai poin tambahan. Ada satu fatwa yang paling terkenal, yang dari dulu dicetuskan bahkan sampai saat ini menjadi semangat rakyat Indonesia untuk berjuang, yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Apa nama fatwa tersebut? Ya, namanya siapa? Dinda. Ya, untuk Ananda Dinda. Apa? Resolusi jihad. Benar, saya. Oke, benar ya. Jawabannya fatwa yang paling terkenal yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama adalah resolusi jihad. Terakhir, pada tanggal dan tahun berapa resolusi jihad dirumuskan atau dikeluarkan? Ya, Rama. Pada tanggal 22 Oktober 1945. Benar sekali. Jawabannya 22 Oktober 1945. Untuk itu, Bapak anggap kalian sudah paham semua. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Nah, ini membuktikan kalian sudah paham. 22 Oktober 1945, rumusan fatwa untuk menggelegarkan semangat. Untuk itu, ada sebuah lagu penyemangat yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada saat resolusi jihad ini, yang berjudul Yalal Waton. Kita akan menyanyikan lagu Yalal Waton dengan semangat, energi, dengan suara yang lantang. Mohon untuk berdiri. Hitungan 3, lagu Yalal Waton dimulai. 1, 2, 3. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Kulul Waton minal iman, walakum minal iman. Liharu Yalal
pada akhirnya kita sudah mencapai akhir pembelajaran. Tentunya Bapak akan akhiri pembelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Insya Allah doa akan dipandu dan dipimpin oleh teman kita Ananda Al-Ghifari, sebagaimana beliau telah memimpin doa di awal pembelajaran sebelumnya. Mari kita dengarkan dan dipersilakan kepada Ananda Al-Ghifari untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca surah Al-Asr. Semoga pelajaran ini berguna dan bermanfaat. Baca surah Al-Asr dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata motivasi terakhir adalah sebelum kalian meninggalkan ruang kelas ini, lambat tertinggal, malas tertindas, berhenti mati. Mudah-mudahan dari 3 kata itu menjadi pedoman untuk penyemangat kehidupan kita untuk menyongsong hidup di masa yang akan datang. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah. Jangan lupa belajar, giat beribadah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.